Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasili ilal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala, sebelum kita ngaji, kita membaca mul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa nakhussu khususan jamil muallifin wal musannifin minal kutub al-maqru'ah fi hadzal mahad, khususan Syekh Ahmad Ar-Ra'ini, Syekh Ahmad Al-Faqihi, wa Syekh Syekh Abdul Rifai, wa nakhusu khususan ila roh Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hasyim Asy'ari, wa ila roh Mbah Hasan Genggong, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila roh Mbah Abdullah Salam dan Mbah Salam Mahfud Hajin, wa ila roh Abu Yadim Yati Banten, wa ila roh Mbah Banom Tasikmalaya, wa Syekh Abdul Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang wan nawasibu itu ya. Udah ya. Wal qismul awwalu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismul awwalu, dan bermula bagian al-awwalu yang awal, yang pertama, al-muttafaqu alaihi, yang disepakati apa alaihi, atas al. Arba'atun, itu ada 4. Bagian pertama dari amil yang menasabkan fi'il mudhari' yang disepakati oleh ulama bahwasanya dialah yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 4. Akaduha, bermula salah satunya arba'ah. An, itu an. Al-masdariyatu, yang bangsa masdar, maksudnya an masdariyah. Lafat an tadi bi fathil hamzati, dengan dibaca fathah hamzahnya, an. Wa sukunin nun, dan dibaca sukun nunnya, jadi bunyinya an, gitu kan. Nah gitu. Maksudnya umpamanya an bi fathil hamzah wa sukunin nun. Karena kalau dibaca kasroh in, ya kan? Kalau dibaca dhammah un, itu kan lagunya Mbah Surip gitu. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u, kan bareng gitu kan? Nah ini an. Nah, kalau kenapa dibaca sukun? Karena kalau dibaca tasdid bunyinya anna atau inna gitu loh. Maka itu namanya an masdariyah. Nah, maksudnya an masdariyah itu apa? Nah, ini huruf yang setelah an itu bisa dijadikan masdar. Gitu loh maksudnya. An masdariyah. Ilam tusbak, jika tidak didahului apa an, bi ilmin wala dhannin. Bi ilmin, dengan kalimat yang mustaq dari lafadz ilmun. Wala dhannin, dan tidak dengan
lafadz yang mustaq dari dzon. Ya boleh juga bi alima wala dhanna, gitu bisa juga gitu loh. Wahia ma'ahu fi ta'wilil masdari, wahia dan bermulaan ma'ahu beserta mudhari fi ta'wilil masdari, itu dalam pentakwilan masdar. Fataqau, maka boleh terjadi apaan ma'al mudhari fa'ilan hale sebagai fa'il. Nahwu yu'jibuni an taf'ala, yu'jibu membuat takjub nih kepadaku apa an taf'ala, apa itu yang menjadi contoh an taf'ala, apa bahwa melakukan siapa kamu. Nah itu kalau ditakwil ai fi'luka, yu'jibuni fi'luka, nah, itu maksudnya. Nah kemudian wa maf'ulan dan hale sebagai maf'ul. An sama fi'il mudhari ditakwil menjadi maf'ul. Nahwu yuridullahu ayyukhaffifa ankum, itu yang menjadi contoh ayyukhaffifa, yuridu menghendaki siapa Allahu Allah, ayyukhaffifa pada bahwa meringankan siapa Allah angkum dari kalian semua, itu yang menjadi contoh ayyukhaffifa. Wa mubtada'an dan hale sebagai mubtada, nahwu wa antasumu khairul lakum, wa antasumu dan bermula bahwa lan utawi arep yen to poso sapa sira kabeh khairun iku luwih becik luwih apik lakum kedue sira kabeh. Itu yang contoh jumlahnya an dan mudhari ditakwil sebagai mubtada ai saumukum. Wa majruratan dan hale dibaca jer, nahwu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, min qabli ayyatiya dari sebelum bahwa datang, min qabli ayyatiya dari sebelum bahwa datang, ahadakum pada salah satu di antara kalian semua apa al mautu kematian, itu yang menjadi contoh ayyatiyah. Nah itu menjadi mudhof ilaihnya min qabli. Waqad tuhmalu dan terkadang diihmalkan. Waqad tuhmalu dan terkadang dinonaktifkan apaan hamlan karena disamakan laha terhadap an alal masdariyati atas sebagai masdar. Kaqauli ta'ala antakro'ani ala asma'in au yahkuma. Kaqauli seperti ucapan penyair ya, antakro'ani ala asma'in wa yahkuma. Itu antakro'ani, itu contohnya. Itu kemasukan an tapi tetap takroani, nonnya ada enggak itu? Ada, artinya annya muhmal, maksudnya muhmal tidak beramal, kadang seperti itu gitu. Maka itu qad tuhmalu, qad masuk pada fi'il mudhari itu dilalah ala taklil. Kama a'malat sebagaimana beramal apa ma al-madhkuratu yang telah disebutkan kemarin itu ma itu ada yang enggak beramal, muhmal. Hamlan karena disamakan alaiha atas ma tadi. Kalau hadisi seperti hadis kama takunu yau apa itu? Kama takunu yuli alaikum. Kama takunu sebagaimana ada siapa kalian semua. Yuli itu menguasai, menolong siapa orang alaikum atas kalian semua. Walaupun begitu wa minal arabi dan itu diantara orang Arab. Man bermula orang, ini lebih ekstrim lagi. Yajzimu yang membaca jazm siapa man biha dengan an. Kaqaulihi ta'ala
Kakaulihi, seperti ucapan orang Arab, ta'alau ila ayyatina saidu nahtobu. Ta'alau, kemarilah kalian semua, ilayya, kepadaku, ayyatina. Nah itu harusnya kan ayyatia, tapi itu ya-nya dibuang, malah ayyatina. Jadi an malah menjazmkan fi'il mudhari. Nah, orang Arab itu ada yang memperlakukan seperti itu gitu loh. Mau dibangunin, tidur ngaji. Apa asaidu, buruan, maksudnya buruan berburu itu loh. Nahtobu, hale mencari kayu bakar siapa kita. Wah udah, ayo kemari, kita udah mendapatkan buruan, ya maka sekarang kita tinggal nyari kayu bakar untuk membakar buruan. Itu yang menjadi contoh. Nanti tulislah watatazilu, dan boleh bertemu apaan bil madhi dengan fi'il madhi. Wakadha, dan seperti itu tatasilu bil madhi bi fi'lil amri, dengan fi'il amar, alal asohi, atas pendapat yang paling sahih. Wa illam tu awal, dan sekalipun tidak ditakwili apaan bil masdari dengan masdar lifawati maknal amri, karena ketinggalan kepotan makna amar. Udah titik. Sekarang ini ya, nih oke, belum hapus mat. Udah titik lah, ini masih ada kaitan ya, saya hapus ini. Nah, tadi disebutkan waktu ngaji sore bahwasanya mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Kan gitu. Mu'rabnya mudhari tadi udah disebutkan, rofa, nasab, apa terakhir? Jazm. Kita tahu ini mudhari itu fi'il. Ya enggak? Fi'il itu kan pekerjaan, berbuat. Ngerti kan? Orang kalau mau berbuat pasti akan rofa, akan mulia. Kalau udah mulia, nasab. Nasab apa nih bahasa terjemahan bebasnya? Hai? Mantep itu loh. Maksudnya nasoba. Ngerti, rata, enggak zigzag. Itu nasab, ya kan? Dari bekerja kan afi'il. Dari bekerja dia akan mulia, akan jejek, maka akan jazm. Dia akan menemukan kemantapan. Kan gitu kan? Nah, terlepas dari itu, namanya fi'il mudhari dibaca nasab, ya otomatis kemasukan amil yang menasab. Nah, nawasib ini terbagi dua. Kan itu nasab otomatis ada nawasib. Nawasibul mudhari ya itu ada dua. Pertama, menasabkan dengan dirinya sendiri, itu qismul awal. Yang kedua, menasabkan tapi dengan fi'il dengan an yang dibuang gitu. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah an. Namanya an di sini disebut an, namanya an masdariyah. Ini tolong diperhatikan. Kenapa an masdariyah? Karena huruf sesudahnya bisa ditakwil menjadi masdar. Dengan catatan, tadi catatannya tidak didahului oleh alima atau donna, atau lafadz yang keluar dari alima atau donna. Ya baik itu fi'il madhi, mudhari, amar, isim fa'il dan lain sebagainya. Contohnya tadi dibuat contoh. An ini ada kalanya jadi fa'il, jumlahnya an sama fi'ilnya. Kan gitu. Tadi contoh yang rofa, fa'il, yu'jibuni, diperhatikan ya, yu'jibuni an taf'ala. Ini loh dibaca la, kan taf'alu asalnya. Ini kemasukan an. Nah inilah an disebut masdariyah, karena an beserta taf'ala itu bisa, nah ini saya ulangi, bisa dijadikan sebagai masdar. Kalian ambil masdarnya,
Ini tolong diperhatikan. Ini rumit bagi kalian pemula. Karena ini terkait dengan huruf mudhoro'ah. Karena ini huruf ta, maka mukhatab. Di sini nggak tertambahan apa-apa. Berarti mukhatab mufrad. Nah, antaf'ala diambil masdarnya fi'lu. Kan gitu. Setelah fi'lu, karena ini hurufnya ta, maknanya kamu, maka dhamir yang selaras adalah ka. Yu'jibuni fi'luka. Paham? Jadi yu'jibuni antaf'ala ini menjadi maf'ul, menjadi fa'il. Membuat takjub apa fi'luka, perbuatan kamu. Nah, takwilannya masdar seperti ini. Gitu loh. Bisa difahami kan? Yang menjadi maf'ul, apa contoh di situ biar gampang aja lah. Apa tadi yang jadi maf'ul? Yuridullahu. Saya di sini ganti. Maf'ul, yuridullahu ayyukhaffifa. Ayyukhaffifa ankum. Nih. Ini yuridu Allahu fa'il. Ayyukhaffifa. Khaffafa yukhaffifu. Kemasukan an menjadi yukhaffifa. Nah, berarti jangan bercanda mulu bilangin. Bagaimana an disebut an masdariyah? Nah, kalian ambil masdarnya. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Kan gitu. Artinya bagaimana cara memasdarkan ayu khafifah. Nah ini diperhatiin betul. Ambil masdarnya. Yuridu mengendaki siapa Allahu fa'il. Berarti ayu khafifah. Huruf mudhoro'ahnya apa ini? Ya menunjukkan apa? Goib lah. Kata sambungnya nggak ada. Artinya akhirnya mudhoro' nggak ketambahan. Berarti takhfif. Tuh. Tahfi hu ini dari mana? Kok ada hu di sini? Ini terambil. Ini yang rumit. Gitu loh. Hu ini terambil dari dhamir ya yang ada pada fi'il mudhari'. Kenapa hu kok enggak ha? Kalau ha di sini ta. Kok enggak huma? Di sini pasti ada alifnya. Kok enggak hum? Di sini pasti ada wawunya. Ini bisa dikembangkan sendiri. Loh ini loh yang sering santri itu nggak bisa membuat cara mentakwil masdar dengan benar. Nah, ini maka penting di sini masdar, sorob penting. Nah, otomatis kenapa an disebut an masdariyah? Karena an bisa menjadikan lafadz sesudahnya itu menjadi masdar. Nah di sini jumlahnya ayu khafifah menjadi maf'ul. Itu maksudnya. Kan gitu tadi. Bisa dibaca rofa sebagai fa'il seperti ini. Bisa dimahal nasab an sama fi'il mudhari' sebagai maf'ul. Bahkan bisa menjadi mubtada. Wa antasumu. Nah ini perbandingnya, perhatikan. Wa antasumu khairul lakum. Umpamanya. Ini wa antasumu an. Ini jumlahnya antasumu itu mubtada. Kalau mubtada otomatis dibaca rofa. Dari khobar pun ada. Nah wa antasumu karena annya disebut an masdariyah, maka soma yasumu kan masdarnya ada dua. Kadang-kadang sauman, kadang-kadang siaman. Cuman lazim yang biasa ditakwil adalah saum. Ambil kata masdar saum. Setelah saum kita perhatikan huruf mudhari'nya. Huruf apa itu? Ta. Ta menunjukkan mukhatab, ya kan? Nah, huruf yang dhamir kata sambung setelah mudhari' wawu. Wawu itu kan menunjukkan dhamir apa? Jamak laki-laki. Nah, jamak laki-laki itu kan ada kum, ada hum. Paham? Nah, apa yang menentukan
Di sini huruf ta menentukan. Nah, berarti yang tepat apa? Kum ai saumukum. Bermula puasa kalian. Nah, wa antasumu itu ditakwilnya saumukum. Nah, kita harus paham proses pentakwilan saumukum itu dari mana. Itu saya ulang. Ambil soma yasumu sauman atau siaman. Kadang-kadang nggak hanya saumukum, siamukum juga boleh aja. Gitu loh, siapa yang nyalain? Kan gitu. Nah, dhamir kum ini bisa diraih. Pertama, tak menunjukkan mukhatab, bunyinya kum karena jamak adalah wawu. Maka wa antasumu takwilannya aisau mukum. Bisa difahami kan? Nah, ini yang dimaksud. Pertama, ini sering ada dan sering aktual. Habis, Mat. Oh, saya kok muter-muter. Kalau memang ini di tethering. Oke, paham ya? Nah, itu salah satu pemahamannya. Namun ya terkadang, nah, perhatikan, terkadang an ini amalnya kan tadi nasab. Terkadang dia nggak nasab. Nah terus apa? Malah ilgho. Ilgho itu maksudnya apa? Nggak beramal. Lah kok bisa nggak beramal? Lah ini kita itu harus berpikir dewasa. Dalam arti walaupun normalnya an ini mengamalkan menasabkan, normalnya begitu. Namun tidak sedikit atau adalah gitu loh. Ada bahwasanya an ini malah ilgho. Nah, itu dalam contoh tadi dalam syair nggak usah saya tulis lah, antakroani, antakroani. Ini huruf nasib, ya kan? Lah ini kan harusnya nun dibuang, ya apa enggak? Tapi ini nunnya masih ada, alamat rofa. Nah ini ada annya namanya ihmal. Ihmal itu enggak amal. Ada yang lebih ekstrim lagi. An bukan lagi menasobkan, bukan lagi muhmal, menjazimkan. Bukan, kan serem kan? Loh, coba kalau pemahaman orang itu hanya tahu an itu an masdariyah. Itu ayatina. Itu ucapan orang Arab. Wa minal Arab may yajzimu biha kaqaulihi ta'alau ilayya ayatina soidu dan seterusnya. Ini ayatina harusnya kan ayatiana kan atayati. Kalau dibaca nasab kan ayatia, ya kan? Tapi orang Arab ada yang membaca malah ayatina, huruf ya-nya dibuang. Kalau huruf ya dibuang dijazm apa bukan? Jazm. Nah, fungsinya an di sini bukan huruf nasib tapi malah yang menjazmkan. Nah, cuman ini kan sedikit konsumsinya. Tuh gitu loh, artinya ya kudu hati-hati. Maka enggak boleh gampang menyalahkan. Ya kan? Orang sekarang ini kan banyak ustadz-ustadz yang gampang menyalah-nyalahkan, ya enggak? Wali Songo itu apa? Enggak ada. Wali Songo salah. Katanya kan begitu. Terus apa lagi? Dalil ziarah kubur itu musyrik karena minta sama kuburan. Enggak boleh. Ya kan begitu? Apa lagi? Tahlil orang habis mati. Katanya enggak ada. Kan begitu kan? Lah, kalau ini dikembangkan terus ya ribet lah. Tuh begitu loh. Oke. Sebelum dilanjut, ini mumpung nih Suryana mau inget nih. Suryana katanya mau berangkat ke Pakdi. Mau dianterin apa enggak? Loh, kalau emang enggak dianterin 5 juta saya kasih semua. Enggak. Kalau dianterin kan ke sono tolnya aja berapa PP. Bensinnya aja berapa. Bujuk deh. Nih, Mat, lu mau Mat? Aska mau?
Mau minta bapak lu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta. Bagi-bagi duit gua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Lu jangan joget. Alhamdulillah lupa gua. 7, 8, 9, 10. Berapa? Lu yang itu nggak Kak? 3 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 4 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masuk kampung gua. Udahlah semua. Ya Pak, minta tambah. Salim minta tambah. Oke, makasih ya. Loh, saya terima kasih. Lah iya. Aska mau. Gatel ini garuk-garuk saya bukan mau ini. Ya. Loh, ketawa Lia. Oke. Jadi besok Kamis saya pergi lagi. Anterin lu gak usah ikut, Tri. Ikut mah nyempit-nyempitin karena masih PSBB. Ya, apa PSBB singkatannya? Bukan PSBB, bukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Gitu. Nah ini ya oke lah, anak Lampung berarti 2 nih udah saya kirim. Ya, 1 Iqbal di mana? Banyuwangi sama Arman. Nah besok siapa? Suryana. Kan keren. Anak Lampung jadi wah tinggal Rahmat. Dari suku apa? Dari suku Krui. Iya, Lampung Krui ya. Lu jangan ketawa-ketawa, geng. Dari orang Palembang juga harus ada yang mewakili. Tuh. Besok baru nih si Ibrahim ya. Lulus SMP. Siap kan? Lulus SD. Ya, gitu. Jadi nyantrenya di Jawa. Kan keren. Ya enggak? Habis pulang nyantren ngabdi lah, ngajar gitu kan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tenang aja Suryana, saya anterin sampai tempat. Tengah jalan saya tinggal, hilang lagi lu. Lah iya kan. Fa'in subiqat bi ilmin, fa'in subiqat maka apabila didahului apa an. Perhatikan ini agak jelimet, agak sulit. Bi ilmin dengan lafadz yang keluar dari ilmun, itu bisa alima ya alamu ilman wa ma'laman, itu maksudnya ay lafzin, tegasnya lafadz dalin yang menunjukkan alal yakini atas makna yakin, alal yakini atas makna yakin, wa illam yakun sekalipun tidak ada apa yakin bilafzi itu dengan lafadz alima, nahwu alima an sayakunu. Itu sayakunu bukan sayakuna. Alima mengetahui siapa fulan an pada sesungguhnya kejadian. Nah itu menjadi contoh. An itu asalnya annahu sayakunu akan ada apa sesuatu. Apa itu? Afala yarauna Allah yarji'u. Itu contoh yang lain. Afala yarauna, apakah tidak melihat siapa kaum an pada sesungguhnya kejadian itulah yarji'u. Gitu ya. Walaupun setelah an tapi bunyinya tetap yarji'u, bukan ay Allah yarji'a. Fahiyya maka bermula an mukhaffafatun, itu yang ditakhfif, yang dibaca ringan dalam arti dibaca sukun, min anna dari anna as-sakilati yang sakila yang dibaca nun. Tansibul isma wa tarfaul khobaro, tansibu menasobkan apaan al isma pada isim, wa tarfau dan merofakkan apaan anna al khobaro pada khobar. La khofifatun, tidak itu an khofifah. Tansibu yang menasobkan apaan al mudhari'a pada fi'il mudhari'.
Wasmuha dan bermula isimnya anna, dhamir anna yang udah ditakhfif menjadi an, dhamirus sya'ni itu dhamir sya'an, mahdhufun yang dibuang wujuban dengan wajib. Wal fi'lu dan bermula fi'il yaitu fi'il mudhari' ba'da yang setelah an yang mukhaffaf min anna tadi, marfu'un itu dibaca rafa bit tajarrudi dengan tajarrud disepikan dari an. Wahua dan bermula fi'il, wa fa'iluhu dan fa'ilnya fi'il mudhari' marfu'ul mahalli itu di mahal rofa, dirofakkan posisinya, dirofakkan mahalnya. Ala annahu atas sungguhnya fi'il plus fa'il, khobaruha itu khobarnya mubtada, khobaruha itu khobarnya mubtada. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi babin nawasikhi di dalam bab amil nawasikh. Wakot takunu itu ntar dah, udah satu poin dah, segitu aja, ini berat soalnya ini membahasnya mikir masalahnya. Oke, sekarang yang ini saya hapus ya. Ini udah paham kan ya? Saya hapus. Aska udah paham? Aska paham? Udah, wah keren. Aska aja paham ya gak? Masya Allah. Oh keren, gitu kan? Oke, dihapus. Maksudnya ini sebenarnya kemarin udah dibahas dalam bab dhanna wa akhwatuha, gitu ya. Jadi maksudnya begini. Ada an, tapi sebelum an itu didahului oleh af'al yakin. Salah satunya af'al yakin itu kan alima, kan gitu. Contohnya gini, alima an. Ini yang contoh itu tadi. Gini aja. Alima an sa yakunu. Ini tetap dibaca rofa. Ini an yang menjadi masalah. Pangkalnya an. Loh, an ini beda dengan an yang di sini. Ngerti? Loh kenapa? An ini didahului oleh alima. Ya ini terserah. Bisa jadi bolehnya bentuk alima, boleh bisa juga ya lamu, boleh juga memang ilmun, ilman, ilmin, bisa jadi alimun, bisa jadi maklumun. Bahkan bisa jadi fi'il amar i'lam. Tuh ngerti? Nah, jatuh setelah lafadz yang keluar dari lafadz alima, maka alima ini termasuk af'al ya yakin. Maksudnya alima itu kan mengetahui dengan hati. Itu maknanya adalah ya yakin. Nah, an di sini itu bukan amil nawasib, tapi an ini sejatinya adalah anna. Gitu loh. Anna dibaca takhfif menjadi an. Nyambung? Lah, namanya anna kan mempunyai khobar, mempunyai isim, isimnya itu asalnya annahu. Cuman nih dibuang, isinya adalah dhamir sya'an, dhamir sya'nun. Nih, dhamir sya'an. Nah, dhamir sya'an ini biasanya kodenya titik 3. Jelas? Nah, sayakunu ini kan fi'il mudhari'. Ini loh tetap dibaca rofa, nggak dibaca nasab. Ini nyambung kan nih? Loh kenapa dibaca rofa? Ya karena sejatinya ini fi'il mudhari' yang tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, gitu loh. Kok nggak ada? Lah iyalah, orang annya ini adalah an, asalnya anna. Anna itu asalnya annahu, cuman domirnya dibuang menjadi domir sa'an. Apa itu domir sa'an? Kemarin udah dibahas. Domir yang marjiknya kepada lafadz sebelumnya kemari. Biasanya kan domir kan kembalinya ke sebelumnya. Ini malah ke sesudahnya. Ini paham nih? Nah itulah yang menyebabkan saya kunu masih dibaca rofa, bukan dibaca nasab. Nah ini kan kudu serius lah. Kalau nggak serius mana paham. Gitu loh. Mana paham apa mana tahan? Mana ngantuk melulu. Ya minggir, ya biar melek.
Makanya sekarang kalau mukul katanya dosa. Ya enggak? Makanya sekarang saya senter aja ngantuk aja anak kupang no. Ya enggak? Nah, sekarang begitu aja, ngantuk, jebret. Wih, ya enggak? Wah, begitu sekarang. Asal pengen. Ini biar melek loh. Oh, melek lah. Nah, sekarang ngantuk, jebret aja pakai ini ya enggak? Pakai cahaya. Nah, kan enggak dosa, enggak nyakitin lagi. Malah ngagetin. Nah, kan begitu. Oke apa once? Once cangklong. Oke lah kalau begitu. Itu A namanya af'al ya. Yakin berarti kan. Nanti pembandingnya donna. Loh, berikutnya ini loh. Gitu. Ada tamu siapa? Oh. Sekarang kita lanjutkan. Wa in subiqat bidhonna fawajhani. Wa in subiqat dan apabila didahului apa an bidhonna terserah. Itu i'rab hikayah bidhonnin kalau bidhonna dengan dhanna. Ya. Itu af'al rujhan fawajhani maka itu ada dua cara. Maksudnya ada dua cara jaza antakuna nasibatan wa antakuna mukhaffafatan. Jaza maka boleh apa antakuna bahwasanya ada apaan ada itu nasibatan an yang menasobkan fi'il mudhari wa antakuna dan bahwasanya ada apaan mukhaffafatan itu ditakhfif dari anna ini itu mukhaffafatan min anna gitu loh. Nahwu wa khasibu alla takuna fitnah. Oh. Wa khasibu dan menyangka siapa kaum. Nah, ayat-ayat apa itu? Saya kitabnya di dalam itu, enggak di sini. Yang ada ayatnya. An alla takuna pada bahwa tidak ada apa fitnatun fitnah. Quri'a dibaca apa itu ayat qauli ta'ala fi sab'ati dalam qiraah sab'ah bin nasbi dengan membaca nasab takuna yaitu fi'il mudhari ijra'an karena memberlakukan lidzanna bagi dhanna lidzanni bagi lafadz dzan ala aslihi atas asalnya dzan li'annahu karena sungguhnya dhanna yang diwakili oleh hasiba gitu loh bi'tibari dilalatihi dengan menganggap menghitung dilalahnya yakin atau khasibah atau dhanna tadi ala adamil wuku'i atas tidaknya kejadian yulaimu itu memberitahu itu memberi indikasi apa i'tibaru dilalatihi annan nasibah pada sesungguhnya yang menasobkan ad-dallata yang menunjukkan alar roja atas makna roja watoma. Nah itu dibaca nasab alla takuna fitnatan itu dibaca nasab warraf'u nah boleh itu dan boleh membaca rofa ala takwilihi atas mentakwilkannya hasibu atau tadi yang contoh itu dhanna tadi bil ilmi dengan ilmu fayulaimu maka memberi indikasi memberi isyarat anna al mukhaffafata pada anna ya al mukhaffafata yang dibaca takhfif berarti an ad-dallata fayulaimu maka memberi isyarat apa an al mukhaffafat tu yang ditakhfif adalah tu yang menunjukkan alat tahqiq atas makna tahqiq kenyataan wan nasbu dan bermula membaca nasab fil mudhari arjahu itu lebih menang maksudnya lebih menang itu lebih kuat li'anna ta'wila karena sesungguhnya takwil khilaful asli itu bertentangan dengan asal walihada dan karena ini at-ta'wil
khilaful asal ajma'u sepakat siapa ulama alaihi atas rofa fi alif awas ya apa harokatin alif lam mim ntar lu baca alam lagi harokatin ya itu dalam surah Al-Ankabut oh salah kan bisa aja lu bacanya alam ya enggak alam Mbah Dukun ada Mbah Dukun kan alam namanya ya kan tulisin alif lam mim akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaku wala ya'lamannal kadzibin lu mah pernah kagak hafal ya alif lam mim itu Allah ya'lamu bimuradi akhasiba apakah menduga siapa annasu umat manusia menduga ayyutraku pada bahwa dibiarkan nah itu dibaca annya tetap beramal sepakat itu gitu loh teh kopi isinya kopi lah POP gue minum nih bismillahirrahmanirrahim diingetin sama si OP ya gak tuh ngopi udah titik perhatikan sekarang anna yang bisa amal tadi adalah tidak didahului oleh alima atau donna kan gitu kan nah yang contohnya donna dari sini donna aja lah contohnya tadi yang pertama aja biar enak apa tadi wa hasibu alla takuna fitnatun gitu kan wa hasibu alla takuna fitnatan nah ini loh hasiba ya kan itu kan beda dengan alima kalau ini yakin kalau ini zon kan gitu nah di sini an ini beramal takuna kan boleh dua kalau an didahului oleh donna wa akhwatuha dalam arti af'al rujhan itu ini boleh nasab oke boleh juga rofa nah, kalau rofa tadi udah contohkan di situ yang warrafu ya kan nah ini juga sama wa hasibu alla taku nu itu loh ini loh kalau ini berarti annya amal kalau takunu berarti an asalnya adalah annahu sama seperti ini nyambung gak nih paham gak nih kudu paham loh ntar dijelasin sampai metenteng orang mudeng lagi lah iya kan nah di situ gitu loh itu an lah kan beda pemahamannya majrumiyah kan gitu kan wasani udah besok dah padahal tinggal dikit sih masuk ngabisin halaman ya nggak apa-apa jam berapa soalnya ntar dulu dah biar ganti halaman lah ya nggak apa-apa deh tambahin dikit dah belum kok seperempat jam wasani dan bermula yang kedua dari ini yang menasok amil nawasib mimma nyatanya dari amil yang sibu yang menasobkan apa ma pada fi'il mudhari' binafsi dengan dirinya ma lan itu lan wahia dan bermula lan harfun basitun itu huruf basit la murakkabun tidak huruf murakkab linafyil mustaqbali untuk menafikan mustakbal mentiadakan masa yang akan datang walayak tadi dan tidak menetapkan apalan takbi dan nafi pada mengabadikan nafi jadi lan itu tidak akan itu disebut dengan huruf basit huruf yang membeber gitu loh nah tidak huruf murakkab tujuannya lan ini maknanya itu adalah linafyil mustakbal lan itu maknanya tidak akan
Tidak akan kan berarti kedepannya enggak, ngerti? Tapi walaupun tidak akan, wala yaktadi ta'bidan nafyi, bukan berarti maknanya menafikan secara permanen ke depan, itu enggak, itu maksudnya. Wala ta'kidahu, dan tidak juga mentakkidkan nafi. Wala du'aan, dan tidak juga mentakkidkan doa. Khilafan, hale berbeda pendapat, liman bagi orang za'ama yang menduga siapa man dzalika pada itu ta'bidan nafyi wala ta'kidahu wa du'aan. Nahu qauli ta'ala lan nabroha alaihi akifin. Lan nabroha, tidak henti-hentinya siapa kami alaihi atas berhala, atas sonam itu akifina, orang-orang yang menyembahlah gampangannya. Itu yang menjadi contoh lan nabroha, gampang lah, nggak usah saya tulis lah ya, itu kan lan nabroha itu loh, kha bukan hu. Artinya dinasobkan oleh lan. Lan menasobkan nabroha itu adalah yang menasobkan memang lan, gitu loh. Ini yang kedua berarti an, yang kedua adalah lan loh. Nah, itu yang menasobkan ya ini. Contohnya kan gampang lah, nggak usah ditulis toh. Nyambung toh? Ya, tato-tato kayak Mbak Surip, no, ada anaknya Mbak Surip. Ya. Oke. Wasalitsu, dan bermula yang ketiga, kai itu huruf kai. Al masdariyah itu yang bangsa masdar, itu kai masdariyah. Wahia, dan bermula kai, ingat-ingat ini. Al masbuqatu itu kai yang didahului bil lami dengan huruf lam. At-ta'liliyati yang mempunyai makna ta'lil, alasan. Lafdzon, apanya, lafadznya. Nahwu likaila ta'su, nah, itu contohnya. Likaila ta'su, supaya tidak putus asa siapa kalian semua. Itu ta'su, itu fi'il mudhari' dibaca nasab yang menasobkan kai. Lah kainya didahului oleh lam ta'lil likai. Itu loh. Itu namanya kai yang didahului oleh lam ta'lil. Nah. Au bilami, atau dengan lam tapi takdiron, dikira-kirakan, itu ada lamnya jelas-jelas. Ada yang muqaddar atau takdir. Nahwu ji'tuka kai tukrimani, datang siapa saya kepada kamu kai tukrima. Lah itu asalnya li kai, cuman kayaknya lamnya disembunyikan supaya memuliakan siapa kamu nih padaku. In qaddarta, jika mentakdirkan siapa kamu, annal asla, pada sejujurnya asal likai itu kerimani, yaitu supaya bahwa memuliakan siapa kamu nih padaku. Walakin hadafta, dan tetapi membuang siapa kamu alama pada lamukai, yaitu lam taklil. Istighnaan, karena menganggap cukup anha dari lam, biniyatiha, dengan meniatkan lam. Itu kalau diniatkan seperti itu. Nyambung nih. Jitu kai tukrimani, pada lafat ini nggak usah saya tulis, nggak apa-apa. Pada lafat kai tukrimani, kai itu ada likai, cuman lamnya memang nggak dimunculkan, tapi dalam hati diniatkan ada lam, jelas. Itu kainya bisa menasobkan fi'il mudhari. Kalau tidak ditakdirkan, nah ini yang menjadi masalah. Fa'il lam tuqaddir, maka jika tidak mentakdirkan siapa kamu, alama pada lam taklil qabla, sebelum kai, fakai, maka bermula kai, jaharratun, itu huruf jar, takliliyatun yang bangsa taklil. Wal fi'lu, dan bermula fi'ilnya mansubun, itu dibaca nasab bi an, oleh an, mudmaratan, hal disimpan, ba'da, setelah kai, wujuban, dengan wajib. La tadharu, yang tidak nampak apa kai tadi, kai yang huruf jar, illa fi syi'ri, kecuali di dalam syair. Wa alamatu ta'liliyati, dan bermula alamat ketaklilannya lam, zuhuru an, itu nambahnya an, ba'da, setelah kai. Kaji tu kai tu kerimani, seperti contoh yang disebutkan tadi, datang siapa saya kepada kamu kai antukrima, supaya bahwa
memuliakan siapa kamu nih kepadaku. Au bilami atau dengan lam. Nahwu ji'tuka kai litukrimani. Ilok begitu diartiin, maka kan gampang lah. La yajuzu karena tidak boleh hina idin ketika ini di apa? Ketika ini jadi huruf cer, ja'luha apa menjadikan kai masdariyatan pada sebagai kai masdariyah. Fa in duharat maka jika nampak apa alamul lam qabla sebelum kai wa an dan an ba'da setelah kai jaza maka boleh apa kaunuha. Umi ngapain sih dibuka-buka mulu kitabnya? Bukannya disimak. Lu Umi apa Mumi? Lah iya kan. Hey Kong, sit down please. Good, sit down. Here. Why you smile? Why you cry? Udah nonton enggak apa-apa. Daripada nangis, lu mat biarin nonton. Daripada nangis. Why you cry? Ya kan? Aduh. Lu ngapain lagi Sin? Mondar mandir. Saya dari maghrib sampai sekarang kok belum ngencing? Ya enggak? Ngencing mulu lu ah. Kakawakau niha dan adanya kai jarotan itu mengejirkan kakaulihi seperti ucapan penyair aratu likaimaan tatiro bikurbati. Aratu mengendaki siapa saya likaima antatiro supaya bahwa terbang siapa kamu bikurbati hinggap di dekatku. Oh, itu ntar burung kakak tua lagi. Burung kakak tua hinggap di jendela, Sandi sudah tua, giginya habis semua. Gitu ya. Ibrahim hafal? Balonku ada 5 hafal gak? Balonku ada 5 hafal? Coba Mas Aska duetnya, Aska lagi melanjutkan. Udah titik. Udah saya rasa gampang lah ya. Tinggal dimutolaah itu nggak berat-berat amat sebenarnya. Oke. Sampai wama afhamau kalamuhu min annakai harfun mustarakun yakun nasiban. Besok dah itu. Oh gitu. Oke, ibadah Allah.
khamsatun utfi biha aral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha aral wabail hatimah al mustafa Baik, sekarang kita lanjutkan taklim ya, halaman 18 yang tengah tapi agak bawah lah, bawah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pohon taklim punya siapa kitabnya? Ibrahim, you have? Wah, real good ya enggak? Bukan real real tim yang dimakan Aska tadi. Lu udah habis kuenya? Masya Allah. Oke, udah ketemu. Wa min ta'zimil ilmi itu ya. Ini taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu diantara mengagungkan ilmu. Ta'zimul kitabi, bermula utawi mengagungkan kitab. Jadi kita ini hormat kepada ilmu. Itu berarti ya ilmu itu yang ngajarkan siapa? Guru. Kan gitu. Tapi memang apa seseorang itu bisa mendengarkan ucapan guru tanpa ditulis? Nah, kan ilmu itu sebagian ditulis. Ditulisnya di dalam kitab. Maka salah satu hormat kepada ilmu itu adalah hormat kepada kitab, dihargai kitabnya. Jangan ditulisin I love you to you. Ya, suka ada yang begitu apa enggak? Aska, digambarin Maruto. Ya, Maruto lagi main. Ya, halo, digambarin yang boneka kardus itu siapa? Si tembok ya?
Iya si tembok. Lah iya. Mungkin kitabnya digambarin tembok mulu, muka tembok. Ya, tuh jangan. Fayam bagi, maka seyogianya. Ini ilmu laku ya, dipraktekkan nih. Litolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Fayam bagi, maka seyogianya. Litolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Apa yang bagi Allah. Nah ini praktek nih, an masdariyah nih, ya praktekin nahunya. Allah ya'khudha. Nah, itu sebagai fa'il. Apa bahwa tidak mengambil akhadha ya'khudhu. Kan gitu kemasukan an jadi al, karena ada lanya Allah ya'khudha. Apa bahwa mengambil siapa thalibul ilmi Alkitab pada kitab illa bitoharotin, kecuali dengan toharoh, bersesuci. Tuh. Ini prinsip nih. Karena ini adalah sanggahan dan bantahan langsung kepada Wahabi. Loh, apa maksudnya? Orang Wahabi itu megang Quran nggak wudu aja nggak apa-apa kok. Kan gitu. Tapi bagi kita orang Nahdlatul Ulama, jangankan Al-Quran, kitab biasa yang kita kaji sekalipun, jangan pernah kita mengambil kitab, kita deres, kita ngaji, ngambil kitab itu kita dalam keadaan batal wudhu itu nggak boleh. Pantang bagi santri Nahdlatul Ulama. Paham itu? Walaupun boleh mah boleh. Boleh aja orang, kan gitu. Tapi kalau kita menghargai ilmu, kita hormat kepada ilmu, maka hormati ilmu dengan cara mengambil kitab, memegang kitab, kita mau deres, kita mau baca sekalipun, itu dalam keadaan wudhu. Oke? Jangankan kitab suci Al-Quran, kitab biasa, kitab seperti ini sekalipun, usahakan kita deres, kita belajar dalam keadaan suci. Itu menghormati ilmu. Apalagi kitab suci Al-Quran. Loh, itu dalam ayat innamal musyrikuna najasun, bahwasanya yang najis itu adalah orang-orang musyrik. Kita udah Islam, itu suci. Jadi memegang kitab Al-Quran tidak usah pakai wudhu. Kan ada yang berpendapat seperti itu. Jangan diikutin. Oh, lo kok jangan diikutin lo? Kita ini punya imam tersendiri. Lah imam kita siapa? Nah kita ikutin imam kita. La yamassuhu illal mutahharun. Kan gitu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Syafi', Imam Muhammad bin Idris bin Syafi', yaitu Imam Syafi'i, itu menafsiri la yamassu ilal mutahharun, itu diantaranya megang Quran ya kudu wudu. Oke? Nah, jadi yang kita ikutin ya ini. Gitu. Imam Malik sekalipun mengarang kitab hadis Muwatta, ya, itu steril, punya wudu, daimul wudu. Maka kita sebagai santri sekalipun deres kitab itu loh, usahakan mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Deres kita nih, kan kemarin udah dikasih tahu tuh, deresnya ngadap kiblat dan deresnya tetap mempunyai wudu. Kalau udah batal ya wudu lagi. Itu pertama, ngantuk hilang. Kedua, ilmu ini kan cahaya Allah, ya kan? Wudu juga cahaya. Kalau belajar itu cahaya, dalam keadaan wudu bercahaya, kan berarti nurun ala nur. Apalagi yang belajar nur saidah, nur jannah, ya, wah nur semua. Lah ini nur mukanya jelebut, lah kan kacau, ya enggak? Dengerin nur, mana nur, ya kan?
Tuh maksudnya lah, kudu paham itu. Jadi supaya kita mempunyai patokan, jangan dibantah sama Wahabi kalian kalah. Ngerti gak maksudnya? Ini kudu harus bisa mempertahankan argumen. Begitu loh. Nah, selanjutnya wahukia dan dihikayatkan anis syekhi dari syekh al-imami yaitu imam samsil a'immah yaitu mentarinya para imam al-khulwani yang bangsa Khulwan negerinya. Apa yang hukia annau sesungguhnya Syekhul Imam Samsul A'immah al-Khulwani qala berkatanya begini. Ini perungkapan ulama soleh ya. Innama niltu hadzal ilma bita'zim. Innama niltu, bahwasanya, perhatikan, itu ada innama. Itu adalah adatul hasri. Ini fokus berarti anak hasr, bahwasanya mendapatkan siapa saya hadzal ilma, pada ini ilmu bita'zimi, dengan mengagungkan kitab diantaranya. Fa inni, maka sesungguhnya saya ma akhadtu, tuh perhatikan, ma akhadtul kaghida illa bitoharoh. Ma akhadtu, tidak pernah mengambil siapa saya al-kaghida, pada kaghid itu bisa diartikan kertas-kertas. Dulu itu kan susah. Kertas itu kan susah dulu kan. Paham nggak? Sekarang aja di kertas. Dulu itu ilmu itu ditulis kaghid. Kaghid itu semacam kertas tebal, karton. Itu kaghid. Ada juga yang mengartikan kaghid itu kain-kain tertentu. Ya kain untuk nulis itu kaghid. Artinya terjemahan bebasnya kalau sekarang kaghid itu ya kitab. Paham maksudnya? Mana asalnya kaghid itu. Dulu kan sulit kan, abad penemuan kertas itu. Ayo siapa yang tahu tahun berapa? Ayo tahun berapa? Nah Jannah, lu katanya mahasiswa. Khotimah, Santi, yang menemukan pertama dan pencipta desainer kertas itu kan Jerman, ya kan? Kalau nggak salah abad 16 itu. Kan begitu. Dulu itu susah nyari kertas. Jangan kalian berpikir sekarang buku banyak, ya kan? Dulu sulitnya luar biasa. Nah, kata Syekh Al-Khulwani, saya tidak pernah ngambil al-kaghid, kitab lah gampangannya, illa bitoharoh, kecuali dalam keadaan suci. Ini patokan kita sebagai nahdiyin. Kitab apapun, mau kitab taklim, mau kitab Duratun Nasihin, apalagi kitab tafsir, ambillah, dereslah, tapi dalam keadaan daimul wudhu. Maksudnya daimul wudhu, kalau memang udah batal, buru-buru wudhu. Kan dalam awal udah ada sakautu ila waqi'in su'akhifdi fa'arsadani ila tarkil nggak ada yang ngapal ini. Astagfirullahaladzim, tul. Kitab taklim buat pajangan doang dihafalin kagak. Nah, wa anna syaikha al-imam Samsul al-imah asar khosi kana mabtunan. Wallahu alam. Udah ada tamu dah no. Besok lanjut ya enggak? Habis asar. Mudah-mudahan asal-asar enggak ada tamu. Kalau ada tamu enggak ngaji dah. Kita untuk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.